dan kami berkesimpulan 99,9% ini adalah palsu. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menerima salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang telah dilegalisir melalui KPUD DKI Jakarta. Meskipun salinan ijazah telah diterima, namun Bonatua mengaku tidak puas karena banyak keterangan dalam salinan ijazah yang dihapus. Ya, tadi sudah sama-sama kita saksikan di PPID KPUD DKI Jakarta sudah menyerahkan ke kita rakyat, ya, saya bilang rakyat karena saya memintanya atas nama publik. Meskipun pribadi saya yang meminta, tapi ini sebenarnya untuk publik bahwa beliau dulu ada calon gubernur bernama Bapak Joko Widodo menyerahkan arsip yang namanya ijazah salinan itu dengan legislasi dileges oleh Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim, Master Agraria, ya. Ini sayangnya memang tanggalnya tidak dikasih tahu tanggalnya. Ya mungkin seperti tadi pembicaraan bahwa terus terang saya kurang puas. Kenapa? Seharusnya ini disertakan juga uji konsekuensi. Kenapa misalnya nama ini dihapus, kenapa tantangan ini dihapus? Menurut Tifauzia, penuding ijazah palsu Jokowi, terdapat perbedaan legalisir ijazah yang ia terima dari KPUD Jakarta dengan legalisir salinan ijazah dari KPU RI. Usai diterima Bonatua, Dr. Tifa dan tim bilang perbedaan mencolok yang terlihat antara ijazah di KPUD Jakarta dengan KPU RI terdapat di bagian legalisir. Legalisir ijazah UGM itu biasanya vertikal begini. Ya, tapi ini kan horizontal. Ya, nanti kita perlu minta spesimen-spesimen lain lagi untuk kita bandingkan. Sehingga kita punya akurasi, punya validasi apakah memang legalisasi yang seperti ini dengan warna merah ini memang sesuai dengan kelaziman dari UGM, ya. Kemudian kedua yang menarik adalah pada spesimen yang kami dapatkan dari KPU Pusat itu selain capnya beda warna, ya, biru capnya, kemudian namanya itu kurang jelas, ya. Kita meraba-raba saja namanya, ya, Pak Bonatua, ya. Kalau ini jelas, ya, jelas. Roy Suryo menyatakan bukti salinan ijazah Jokowi baik dari KPU Pusat maupun KPUD DKI Jakarta akan menjadi barang bukti baru yang akan diserahkan ke pihak polisian. Dirinya pun tengah menunggu satu salinan ijazah dari KPU Surakarta untuk dijadikan pembanding dan barang bukti baru. Jadi ini akan menjadi bukti sangat kuat bagi kami untuk meneruskan perjuangan kami karena apa yang ada di berkas ini adalah sama atau identik dengan yang sudah kami teliti dan kami berkesimpulan 99,9% ini adalah palsu. Ya gitu. Jadi artinya apa? Dari sisi dimensi, meskipun ini adalah fotokopi, tetapi fotokopi itu tidak merubah yang namanya jarak, struktur dan sebagainya. Dan di sini sangat kelihatan bagaimana huruf Z itu ada agak ke atas dan di mana huruf A-nya itu keluar dari logo, mencotot keluar. Artinya apa? Ini berbeda dengan 3 ijazah pembanding lainnya. Ya, kita tunggu nanti dari KPU, kami masih menunggu untuk untuk berkas yang tahun 2014 ya, dan juga dari Solo. Nah, Solo ini menarik karena itu agak jauh tahunnya karena Solo itu baru tahun 2010. Ya gitu. 2005 dan 2010. 2005 dan 2010. Jadi tim kami serempak semuanya bergerak. Babak demi babak kasus dugaan ijazah palsu silih berganti. Namun kepastian tersangka dan pembuktian tak kunjung berhenti. Apakah dengan adanya salinan ijazah Jokowi yang bisa dilihat oleh publik akan kembali membuka tabir kebenaran atas ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo? Tim Liputan, Kompas TV. Kali ini Roy Suryo CS kembali mengantongi salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Jika yang sebelumnya didapat dari KPU RI, kini Roy Suryo CS mendapatkannya dari KPU DKI Jakarta. Lalu yang jadi pertanyaan, apakah salinan ini makin menguatkan tudingan Roy Suryo CS dan bagaimana juga sikap dari pihak
Jokowi terkait usaha para penudingnya terus-menerus mencari bukti. Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan para narasumber. Ada Roy Suryo, penuding ijazah palsu Jokowi. Mas Roy, malam. Selamat malam, Mbak Audrey. Dan ada juga Rifai Kusumanegara, kuasa hukum Jokowi. Bang Rifai, malam. Malam, Mbak Audrey. Malam. Oke, ini kita duduk bertiga lagi di sini di Sapa Indonesia Malam. Kali ini ada yang berbeda, dejavu. Kali ini ada yang berbeda. Mas Roy mendapatkan salinan baru yang didapatkan dari KPU DKI Jakarta. Katanya ada kejanggalan perbedaan dengan KPU Pusat. Yang mana janggalnya, yang mana bedanya? Jadi kalau kita lihat ya antar ijazah itu pasti ada perbedaan, yaitu pada legalisasinya. Oke. Ya, gitu. Ya, ini yang KPU Pusat. Ya, jadi artinya tadi keselip nggak kebal. Jadi kalau ada dua, saya bisa tunjuk yang tadi KPU DKI itu legalisasinya ada di atas ini. Bentar, ini yang pusat ini dari pusat, atau yang pusat? pusat. Oke. Pusat penandatangannya adalah DK-nya namanya Dr. Budiadi. Nah, kalau yang DKI itu tadi yang sudah disebut sama Pak Dr. Punatua, penandatangannya Profesor Niam. Ya gitu. Jadi beda namanya. Beda namanya. Nggak apa-apa, itu justru akan semakin membuat kita menelisik apakah benar para penandatangan ini adalah yang existing pada tahunnya. Gitu lah. Dan yang menarik adalah karena dulu sempat ada tuduhan dari salah seorang rekan kami bahwa itu sempat ijazah itu dibuat di UPP, Universitas Pasar Pramuka. Dan itu tahunnya adalah 2010 atau 2012. Maka nanti yang Solo itu yang sangat-sangat berpengaruh. Apakah yang Solo itu sama dengan ini atau beda? Nah, jadi krusialnya. Tapi yang menarik gini, Mbak. Apapun itu, 3 ijazah atau 2 ijazah yang sementara kami dapatkan ya, itu adalah masing-masing sebenarnya adalah memiliki persamaan, semuanya adalah ijazah yang tidak identik dengan ijazah pembanding dari 3 temannya. Itu yang krusial, karena berarti apa? Berarti ijazahnya insya Allah 99,9% palsu. Oke, jadi kita bahas dulu yang tadi perbedaan antara nama dekan yang menandatangani antara versi yang KPU Jakarta dengan pusat. Betul, kalau KPU Jakarta itu kan untuk dia Pilgub tahun 2012. Oke. Sementara yang pusat itu untuk Pilpres tahun 2014 dan 2019. Dan tidak apa-apa berarti artinya kalau perbedaan nggak apa-apa, kalau itu nggak apa-apa. Kalau itu masih oke. Cuman adalah kami juga mempertanyakan kenapa antara 2 KPU Pusat dan KPU DKI itu melakukan penutupan terhadap beberapa informasi yang menurut kami yang ada mana, 11 loh. Yang mana? Ini tanda tangan Pak Yakob itu ditutup. Tanda tangan dari Pak Sunardi ditutup. Kemudian nama Jokowi masih ada, tapi tanggal lahir, kemudian data-data ini ditutup. Bahkan legalisatornya ya di sini nama itu juga ditutup. Nomor ijazah ditutup. Bersifat kerahasiaan mungkin? Itulah anehnya ya, karena ini semua sebenarnya tidak masuk di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang dikecualikan. Makanya kami pertanyakan ya, uji konsekuensinya. Ini kan nutup ini kan harus ada melalui satu proses namanya uji konsekuensi. Uji konsekuensinya mana? Jadi ini masih panjang nih. Gitu prosesnya. Oke. Ya, jadi artinya ini semua masih harus dipertanyakan dan ini masih panjang ceritanya. Jadi artinya ini masih akan Bang seru. Rifai, ini katanya dipertanyakan oleh kubu Roy Suryo CS, kenapa tidak ada tanda tangannya, kenapa tidak ada nomornya, kenapa juga tidak ada, apalagi tadi Mas, tanda tangan, nomor, nama-nama yang ditutup yang sebenarnya itu tidak termasuk dalam data pribadi. Jawabannya? Pertama, itu yang harusnya menjawab KPU. Karena yang menutup KPU. Karena tentunya waktu diserahkan oleh Pak Jokowi saat pilkada maupun pilpres itu lengkap. Ya. Bahwa ini ditutup, apakah mungkin teman-teman KPU masih melihat bahwa ini adalah data pribadi yang tidak bisa dikeluarkan begitu saja. Tapi karena desakan dari teman-teman Pak Bang Roy CS, maka akhirnya diserahkan, tapi dengan catatan beberapa data pribadi ditutup. Itu kembali lagi asumsi ya. Jawaban lebih pasti adalah ditanyakan KPU. Tapi yang menarik di sini adalah bahwa selama ini tuduhan-tuduhan bahwa ijazah Pak Jokowi itu tidak pernah ada ya. Sekarang sudah terbantahkan. Dulu kan kalau nggak salah Mas Roy Suryo bilang bahwa informasi Bang Taufik nggak ada tuh ijazahnya, kopinya. Nyatanya ada semua. Udah didapatkan salinannya. Itu dan sekarang dibuktikan sendiri oleh Bang Roy Suryo CS bahwa ijazah itu ada di masing-masing KPU dan telah diserahkan jauh sebelumnya. Kedua ada tanda legalisir. Di sini menarik sekali. Ini membuktikan bahwa seluruh kopi-kopi ijazah yang diserahkan itu sudah disahkan oleh penerbit. Artinya apa? Pihak UGM sendiri membenarkan ijazah ini. Kalau nggak tidak mungkin dilegalisir. Tapi nggak puas katanya karena bagaimana terima. Ini fakta umum. Prosedur melakukan legalisir itu adalah tunjukkan aslinya, baru kopinya dicap. Nah, di semua kampus seperti itu kan. Ini yang menarik. Nah, maka fakta untuk ini tentunya juga menjadi satu penguatan bagi kami bahwa selama ini ijazah Pak Jokowi ada,
dan selalu diberikan dalam persyaratan pencalonan entah pilkada maupun pilpres. Dan kalaupun yang ditutup-tutupin, ini bukan adalah yang ditutup-tutupi, memang karena mungkin salah satunya alasannya kerahasiaan tadi ya, dugaannya ya. Karena kembali lagi kan ini kemarin perdebatannya cukup kencang. Antara teman-teman Bang Roy minta, dari sana menolak, akhirnya mungkin ada jalan tengah. Dikasih dengan catatan ya, kalau gitu rasanya emang nggak cukup Mas Roy, udah dikasih kok salinannya. Artinya gini, ini adalah kemenangan rakyat. Ya selama ini kan Jokowi sendiri kan mengatakan, wah nggak bisa nanti hanya ditunjukkan di pengadilan. Sehingga sedemikian canggihnya, sedemikian sektinya atau sedemikian ampuhnya ijazah ini. Akhirnya inilah kemenangan kita. Kita berhasil mendapatkan kopi itu secara resmi ya. Jadi kalau ada termul-termul yang mengatakan tuh Roy Suryo CS Pak Bonatua dapatnya secara ilegal, legal. Nah ini satu yang lagi yang menarik. Ini mungkin bagus untuk kita semuanya dengan case ini. Kita akan perbaiki ya atau kita akan protes ya kepada sistem pemilu berikutnya, Pilpres terutama. Jangan sampai KPU itu tidak melaksanakan yang namanya kalau pemeriksaan ya, di pemeriksaan itu faktual. Verifikasi. Ya, verifikasi, betul. Terima kasih, Pak. Jadi selama ini verifikasi ternyata hanya lihat ijazahnya aja, terus lihatnya udah. Padahal harusnya verifikasi itu lihat ijazah aslinya juga. Kami mendapatkan 2 data dari KPU pusat maupun KPU daerah DKI Jakarta yang saat ini datang. Mereka semua mengatakan mereka hanya menerima kopi ijazah ini dan legalisasinya. Artinya nggak pernah lihat ijazah aslinya. Nah itu padahal KPU itu punya anggaran. Punya anggaran untuk melakukan verifikasi aktual. Itu masalah di KPU Mas Roy. Tapi kalau masalah di Mas Roy Suryo CS sebagai penuding ijazahnya Pak Jokowi ya palsu katanya ini. Berarti puas atau enggak dengan terima salinan dari KPU Jakarta, KPU baru Pusat, salah 2. belum yang di Surakarta. Salah 2 dari 8. Kami itu mengajukan 8 surat. Banyak banget. Banyak. Kami ilmiah kok. 8 itu adalah termasuk salah satunya KPU pusat. Itu pun ada 2. Ya tahun 2014 dan 2019. Yang sudah kami dapatkan ini 2019. Ada yang 2014. Nanti harus kita cek yang 2014 itu kayak apa. Apakah memang beda? Karena DK-nya beda. Apakah yang 2014 itu sama dengan 2012? Lah itu nggak boleh. Penggunaannya beda. Ya gitu. Ada yang di pos Solo. Karena itu 2 kali juga 2005 dan 2010. Jadi artinya ini adalah hasil dari doa restu dari masyarakat semua. Akhirnya kita memenangkan ini gitu loh, 2-0 ini gitu loh. Tapi nanti kita targetnya 8-0. Apa artinya sih Bang Roy bagi Bang Roy sebagai kuasa hukumnya Pak Jokowi dengan selalu mencari bukti begitu ya? Mencari bukti nggak masalah, tapi kemudian ada 8 kata yang dicari, 2 baru didapatkan, belum. Berarti artinya masih ada 6 lagi ya Mas Roy ya? Iya. Dan kemudian setelah diterima masih ada yang dipertanyakan sama kubu Roy Suryo CS. Rifai bukan Bang Roy. Iya Pak Rifai. Oke. Jadi gini, saya ikuti juga perkembangan ini. Tapi kalau buat kami sih sebenarnya nggak ada masalah. Kenapa? Karena sebenarnya ini kan euforianya teman-teman lah bisa mendapatkan ini. Tapi sebenarnya kalau kita ikuti dengan seksama proses penyelidikan di Mabes Polri maupun juga penyidikan di Polda, teman-teman penyidik itu sudah mengambil ini semua. Yang ada di KPU, KPU Pusat, KPUD Jakarta, semua sudah diambil. Karena kita kembali ke laporan awal TPU adalah diduga ijazah Pak Jokowi palsu dan digunakan untuk Pilpres dan Pilkada. Tentunya penyidik dengan pengaduan tersebut sudah menyisir semua, sudah diambil, sudah juga dilakukan pengecekan. Ya, sekalipun memang kembali lagi yang tadi dibilang Bang Roy ini kan ada perbedaan-perbedaan, ini menjadi sulit memang. Kenapa? Karena kembali lagi ini fotokopi, tidak ubahnya seperti data digital. Dia sulit ya akurasinya, presisinya, sehingga yang paling benar itu adalah pengujian dokumen asli. Nah secara kebetulan untuk penyidikan yang berlangsung di Polda Metro, ya belajar juga dari komplain teman-teman pada saat di Barreskrim, ini sudah dilakukan lapor ulang terhadap seluruh objek. Ya. Tidak hanya ijazah Pak Jokowi dengan teman-teman satu fakultas dan satu angkatan, tapi juga dibandingkan dengan fakultas-fakultas lain. Ada pertanyaan, kok dibandingkan nih? Kenapa? Biar lebih firm. Ya dari jenis tinta, jenis kertas, model huruf, font dan segala macamnya. Karena mungkin tiap tahun juga bisa ada perubahan, perbedaan ya. Sehingga untuk ini dilakukan kehati-hatian, diperiksa. Bukan hanya ijazah, termasuk pengesahan skripsi, ya itu juga sudah dilakukan pengecekan ulang dan itu semua itu sudah ada di Polda Metro ya. Dan jadi artinya jadi artinya dalam hal ini adalah salinan-salinan yang saat ini sudah didapatkan dari kubu Roy Suryo CS ini adalah tidak masalah begitu ya. Kalau buat kami tidak akan mempengaruhi karena penyidik bahkan sudah mengambil jauh lebih dulu. Berarti bukan bukti baru ini? Bukan. Beberapa bulan lalu. Dulu. Satu ya. Kedua bahkan sudah diuji oleh mereka. Sudah ada laporan. Tapi kembali lagi kan, ya mungkin teman-teman Bang Roy belum bisa mengakses ya karena prosesnya statusnya kan masih belum jelas. Kalau kami pelapor
tentunya kami bisa mengakses sebuah perkembangan. Itulah Bahkan kami kemenangannya. setiap bulan juga menerima SP2HP dari Polda. Bagaimana perkembangan demi perkembangan. Oke, Sehingga jadi kami ini tahu bukan, semua. jadi ini katanya bukan bukti baru, Enggak, Mas Roy hanya jelas- mengada-ngada aja. enggak lah. Nanti dulu ya Mas Roy ya, Oke, kita jeda dulu ya. jelas baru ini. Jadi Mas Roy yang tadi dibilang Bang Rifai adalah ini nggak ada bukti yang baru kok, Oh, sama-sama gini. aja, udah diuji semua di lapor. Justru inilah membuktikan fotokopi ijazah yang ada di KPU Pusat, yang di KPU DKI, itu adalah tidak identik dengan ijazah pembanding. Ada 11-15 miliknya Frono Jiwo, 11-16 miliknya almarhum Hari Mulyono, 11-17 milik Sri Murti Ningsih. Yang itu sama-sama sebenarnya mereka itu identik ya, 3 ijazah itu. Logonya dengan Z-nya, logonya dengan A-nya. Dan ini A-nya itu A-nya keluar. Padahal satu ijazah yang dari satu penerbitan, satu kelulusan. Harusnya sama persis bahasa kitanya, plek-ketiplek lah harusnya. 100%. Ini beda sendiri. Nah, ketika yang ada di KPU pun beda, berarti ini sama dengan yang kami teliti, yaitu artinya yang ada ditulis di kami di buku Jokowi's White Paper, maka ini 99,9% palsu. Tapi buktinya ini semuanya udah diuji di lapor. Mana bukti ujinya nggak pernah ada. Kan udah kemarin ada hasilnya kan? Nggak ada. Tidak. Yang selalu ditampilkan Bareskrim itu, Bareskrim kan malah hanya fotokopi yang jelek banget, yang ada terlipatnya, ada tetesan kopinya. Kalau Bareskrim itu ngeluarin yang asli, misalnya kayak yang versi kayak Dian Sandi, berwarna bagus, mungkin itu sedikit meredam. Karena enggak, ya udah jangan salahkan masyarakat dong kalau kami terus mengejar bagaimana bentuk dari asli ijazah. Jadi sekarang abis ini apa? Ke KPU Solo, Iya, Surakarta? dan ada yang menarik, mungkin nggak apa-apa deh tak beritahu Pak Rifai. Tadi kami juga barusan sidang, selesai sidang di KIP ya, Komisi Informasi Pusat. Oke. Karena ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, menolak memberikan ijazah Dengan ini. alasan? Ya, dengan alasan mereka tidak menguasai. Nah, kita lihat tadi hakim konstitusi yang majelisnya mengatakan bisa kena itu pasal karena ada aturannya di dalam Undang-Undang Karsipan nomor 43 tahun 2009 di pasal 42 dan 43 kalau tidak memberikan itu dan itu kewajiban bisa kena 10 tahun. Wah, resah tadi. Nah, Bang Rifai, ini kan Pak Jokowi sudah selalu sabar dan terus bersabar begitu ya menghadapi tudingan-tudingan ijazah palsunya Pak Jokowi. Apa respon sekarang Pak Jokowi dengan kemana-mana nih kubu Mas Roy CS ini ke KPU Pusat, Jakarta, nanti ke Solo? Oke, Ke Medan kemarin. Ke Medan kemarin ini mainnya apa lagi nih? ke Makam juga dah. Kan juga iya tuh ada lagi terus. Mengajukan gugatan juga ke MK. Oke. Sekarang Apa juga respon? ke Nah, KPP. Iya. Pak Jokowi masih sabar? Kalau Pak Jokowi intinya ini sudah diperiksa oleh beliau. Bahkan beliau kan sempat waktu itu di TV menyatakan bahwa nanti ijazah KTP apa segala macam intinya kalau beliau tetap akan melayani secara baik-baik. Bagus. Hanya itu saja. Dan Karena buat beliau melayani bukan apa, karena ini kan kebenaran, ya kebenaran harus dibuktikan. Ya beliau juga akan membuktikan pada saatnya di proses yang benar. Oke, dan sampai dengan sekarang masih dituding-tuding aja semakin juga menguatkan pernyataan dari Pak Jokowi bahwa memang ada orang yang kemudian terus-menerus membiarkan hal ini terjadi. Maksudnya membiarkan? Iya, maksudnya adalah ada orang di balik Mas Roy Suryo yang mendukung kemudian Di balik saya nggak ada siapa-siapa. mendukung bahwa tudingan-tudingan ini terus ada sampai sekarang di bulan Kalau Pak Oktober Jokowi nih. pernah diskusi dengan kami tim, ya pada intinya sih beliau melihat bahwa ini proses ini cukup panjang, ya, tentunya meletihkan, perlu ada energi, ya siapa itu yang mendorong energi segala macam itu kan kita tidak bisa tahu ya. Tapi intinya tidak mungkin hanya selugu yang kita lihat. Tentunya ini ada sebuah gerakan, tapi kembali lagi kalau beliau tidak pusing dengan itu, Bagus. beliau hanya ingin tetap membuktikan kebenaran kalau memang diuji kebenaran. Oke, Kebetulan itu. di kasus di Polda kan masih terus berjalan ya untuk tuduhan penuding ya ijazahnya Pak Jokowi berlanjut. Nah Ya. ini dari pihak Mas Roy Suryo ini juga gimana nih artinya mau bersaing untuk mengumpulkan juga kalau misalnya nanti ada gelar perkara, ada penetapan tersangka. Jadi yang dilakukan kubu Mas Roy adalah selalu mencari bukti-bukti yang kemudian nanti bisa. Ya karena selama ini proses yang dulu sudah terjadi di Bareskrim. Ketika gelar perkara tidak ada yang digelar, ya buktinya semuanya digital. Padahal katanya kami ditantang bukti analog, ya nggak pernah ada kami tunjukkan ijazah pembanding real, ya ada nomornya mereka nggak pernah ada. Setelah Polda Metro katanya sudah menyita lebih dari 500 dokumen, ya mana gitu loh. Artinya sekarang kita uji lah, kita benar-benar bertarung secara ilmiah. Maka kami terus melakukan ini semua dan ini akan menjadi
pelajaran yang sangat baik bagi masyarakat, juga bagi sistem hukum negara ini, bagi sistem tata negara ini, karena akan ada banyak koreksi dari misalnya KPU ternyata tidak memeriksa ijazah asli. Ya, kemudian ijazah itu ternyata tidak diperbandingkan, hanya terima fotokopinya saja dan Itu karena legalisir. undang-undangnya. Nah, makanya kan berarti Di undang-undangnya ada bilang bahwa kesalahan kan. Kalau dia meragukan, baru verifikasi faktual. Nah, makanya kan berarti kan harus ragu. Harusnya KPU yang cerdas sedikit lah gitu lihat kayak gini. Terus kayak tadi Andri tidak merasa penting untuk menyimpan, padahal yang punya kewenangan untuk menyimpan sebuah dokumen negara, yang punya mesin atau almari yang itu kemudian anti rayap dan lain-lain, itu adalah Andri, bukan KPU. Jadi kalau KPU nanti tiba-tiba beralasan, oh kami nggak punya hak untuk menyimpan, nah Andri bisa kayak gitulah. Tapi sekali lagi semua ini alhamdulillah ini kemenangan rakyat. Ya, dan ini akan membuktikan ijazah ini 99,9% palsu. Jadi setelah dari KPU DKI Jakarta mau ke KPU mana lagi? Oh, ada Solo, kemudian KPU pusat masih kita kejar. Kan Itu sudah ada. kemarin. Kan baru satu yang keluar, baru yang 2019. Yang 2014 belum. Oh, pencalonan sebelumnya ya, pertama ya. Itu nanti kalau ternyata ada perbedaan yang krusial, nanti akan kita, dan semua itu nanti ada risalahnya semua. Ya, kami akan buat penelitiannya semua. Ketika itu ternyata tiba-tiba ada hal-hal yang memang harus menjadi pertanyaan. Termasuk tadi yang diterangkan oleh Dr. Tifa tadi, legalisasi ijazah itu biasanya tidak horizontal begini, biasanya adalah vertikal. Kenapa ini bisa horizontal? Ya, kita akan bandingkan juga dengan legalisasi ijazah-ijazah yang lain. Ya, kenapa ada perbedaan pada legalisasi ijazah ini? Gitu. Sebenarnya apa sih yang ditangkap Bang Rifai selalu mencari tadi ke KPU pusat sudah, terus kemudian nanti cari lagi. Kejujuran dan kenegarawanan. Kalau itu saya, aja. Mbak, pertama, ya saya menghargai ini bagian dari upaya untuk pembelaan diri lah. Tapi kalau buat saya akhirnya apa tidak konsisten juga dengan buku yang katanya sudah terbit. Nah. Kalau sudah yakin, Nggak perlu lagi cari-cari kenapa lagi maksudnya. cari-cari? Tuh, Memang- Mas ini Roy. kan menunjukkan Memang tidak bukunya konsisten, udah kan? final. Artinya apa? Iya. Beliau sendiri masih mencari kebenarannya. Enggak lah. Itulah yang kita sayangkan sebenarnya. Kenapa kalau dulu-dulu itu jangan disimpulkan dulu. Jangan dibuat buku dulu katanya Mas Roy. Nah, jangan kalau dilempar gitu. dulu dengan kesimpulan-kesimpulan. Ini bukan 1 triliun. Apa 1 triliun persen? 1 triliun persen. Loh, Itu kan, waduh. emang kalimat- buku udah kalimat selesai, tapi kan itu Tapi baru kalau dari- jilid 1. Kalau dari awal itu misalnya diskusinya terkait Jilid sampai jilid berapa? Ada- ya? Oh kejanggalan. ada jilid Itu 2, kan ada bisa jilid kita 3 terima. nanti. Tapi karena persoalannya kemarin tuh disimpulkan, langsung diserang. Itu kan menjadi persoalan memang. Tuh Mas Roy, kalau gitu kalau Tapi kata sudah sulit lagi kembali lah, waktu tidak begini berputar ya. Iya. Paling tidak, ada saya menghargai ini sebagai ada upaya nanti pembelaan. misalnya buku yang pertama ini kan soal Jokowi. Nanti misalnya tinggal perkembangan itu akan berarti di buku situ jilid di kedua. dalam Jokowi white paper ini belum ada nih. Maksudnya kemarin Ya, dibanding-bandingkan belum juga ada. kan berarti Ini ya? kan baru keluar. Nggak Ya. apa-apa itu nanti itu kan nanti muncul di buku Jilid kedua. dua. Nanti buku ketiga misalnya soal anaknya nih. Nah ini lewat pendidikan nih. Ini. Mas Gibran. Ini Gibran. Oke. Nah sampai pada kesimpulan nanti Gibran tuh harus top sido mundur ora gitu ya. Gitu. Ini Nggak muntah, oke, apa? artinya apa nih? Kaosnya banyak. Iya, sebenarnya apa sih Mas Roy? Jadi mundur apa enggak gitu. Oke. Loh, enggak gini. Orang mau jadi pejabat publik itu harus punya kejujuran dan kenegarawanan. Kalau dia memang tidak jujur dan tidak negarawan, misalnya soal nilai pendidikan anaknya ini ya, atau ini misalnya pakai ijazah yang nggak clear ini, ya udah itu harus mau mengundurkan diri gitu, atau harus mau mengerti dan kemudian. Tapi kan kalau Pak Jokowi juga sudah selesai. Ya sudah pernah selesai, tugas. terserah. Kami hanya ingin membuktikan itu palsu, itu aja. Oke, kalau gitu terus diladeni saja oleh kubu Pak Jokowi dengan ya berbagai tudingan-tudingan itu, Bang Ya, Rifai, dengan santai. Sesuai statement beliau sudah prediksi dia akan kemana-mana. Ya. Bahkan beliau juga bilang inilah salah satu fakta bahwa sebenarnya bukan mencari kebenaran ijazah, dia lari kemana-mana terus. Tapi kalau gitu berarti dari kubu Tapi kalau buat Pak Jokowi, Pak Jokowi clear ada bahwa desakan nggak langsung tak saja? layani dengan baik. Bagus. Kan Ya. berarti begitu. Oke, tapi ada juga keinginan nggak untuk ke Polda juga bahwa untuk segera misalnya ada gelar perkara begitu, untuk supaya clear nih. Ya, Udah kan, kalau lawannya itu udah. bagian dari kan. tugas kami. Intinya kalau Pak Jokowi sih memberikan arahan umum bahwa pertama biarkan penyidikan ini berjalan hati-hati, profesional dan transparan. Saya tidak mau orang yang tidak harus bertanggung jawab malah terseret, tapi jangan juga orang yang harus bertanggung jawab malah dilepaskan. Tentunya dari kalimat itu kami menerjemahkan dan melakukan tugas profesi, mau mengawal perkara ini terus berlanjut. Sekalipun memang kemarin sekitar hampir 2 bulan terjeda. Karena memang Polda harus konsentrasi menangani perkara kerusuhan yang Oke, berdimensi Agustus, politik, ya. oke. Tapi dari akhir bulan kemarin, akhir bulan kemarin mereka sudah kembali lagi fokus.
Ada bocoran nggak kapan gelar Mudah-mudahan dalam perkara? waktu dekat sih sudah mungkin akan ada gelar perkara ya mudah-mudahan. Kalau Gelar perkara lawyer-lawyer itu penetapan tersangka nggak? Juga nggak? katanya Di gelar perkara itu akan dibahas. Ya. Akan Apakah dibahas. alat bukti yang Go or not to dikumpulkan go, gitu kan. sudah cukup atau tidak. Dari alat bukti yang ada ini apakah sudah terlihat ada mensrea atau tidak. Jadi intinya kita sih flowing aja lah, nggak Oke. perlu memaksakan tapi kalau gini bagus. harus cepat atau apa. Pak Rifai, Pak Yakub tadi juga sempat zoom saya dengan di salah satu TV lain itu elegan jawabannya. Kalau termul itu kan nggak elegan. Wah, akan mendesak, akan demo 500 orang akan demo di depan. Kan sebagai bagian dukungan juga Mas Roy. Enggak akan malah mengajarkan porno aksi dan pornografi, akan demo dengan hanya menggunakan bra dan CD. Waduh, itu kayak gitu kan ya kita ketawain Pak Rifai sampai ketawa. Tapi kalau misalnya tadi dalam waktu dekat misalnya ada gelar perkara, Ya, ada unsur mensrea atau enggak, sudah siap apapun nanti hasilnya? Dari awal kami sangat siap, tapi pihak sana apakah juga siap? Gitu lah. Karena apa? Karena fakta-fakta itu semakin membuktikan gitu apa data-data yang kemudian muncul yang tadinya KPU pada menyimpan rapat ya, KPU menyimpan rapat sekarang membuka semua. Meskipun tidak ada yang maksudnya ditutup. Loh, iya, ini pun harus kita kejar kan gitu. Ini harus kita kejar dan semakin membuktikan sekali lagi bahwa ijazah ini adalah identik atau sama dengan ijazah yang kami teliti yang sudah ada dalam buku Joyce Paper yang itu adalah tidak identik dengan ijazah asli lainnya. Artinya palsu. Oke, kalau dari menurut kuasa hukum sendiri Bang Rifai sebenarnya ini endingnya apakah nanti pada saat gelar perkara mengakhiri semua tudingan-tudingan atau gimana? Oh enggak, jadi gelar ini secara umum dulu saya jelasin. Gelar perkara ini bisa dilakukan setiap waktu. Ini lebih kurang seperti rapat evaluasi lah. Oke. Ya sudah sekian lama selesai ada evaluasi pertama akan dilihat. Ternyata misalnya dari gelar cari lagi alat bukti lain, dalamin lagi, cek lagi apakah yang didapatkan Pak Roy ini sudah kemarin sempat ikut dilapor atau tidak. Itu semua akan diputuskan di situ. Oke. Atau ternyata sudah cukup. Sekarang tinggal menentukan siapa tersangkanya. Berdasarkan alat bukti. Bisa kedua. Bisa juga ketiga gelar perkara itu adalah menghentikan. Nah, Oh, oke. Ya, dan Tidak semua cukup ini di dalam gelar perkara. Jadi intinya kembali lagi bahwa saya nggak mau mendahului. Gelar perkara itu pasti apa? Oh, Penetapan tersangka. enggak. Oke. Bahkan untuk menghentikan pun harus ada gelar perkara. Oke, dan sebelum menunggu Cuma sampai lebih menunggu kepada evaluasi. Dan memang menurut saya ini kan sudah 6 bulan ya. Sudah memang waktunya lah. Sudah cukup ya. Evaluasi Dan pertama, kalau kita akan lihat nanti selanjutnya seperti apa juga kita berikan ruang lah kepada penyidik. sambil menunggu gelar bekerja secara adil. sambil menunggu gelar perkara Mas Roy berarti artinya masih terus ya menuju ke KPU ya. Tidak ada yang harus diselesaikan ya. Semua kita kejar, semuanya kita kejar dengan kejujuran dan kenegarawanan itu yang kita kejar. Terima kasih kepada masyarakat yang terus mendukung karena ini semua juga terjadi karena dukungan dari masyarakat dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mas Roy Suryo terima kasih, Bang Rifai Terima kasih. Kusuma Negara terima kasih. Sama-sama, Selamat malam Bapak-bapak. Malam. Setelah ini kami hadirkan informasi bersama Radi Saputra dengan informasi dari Prabowo akan menyaksikan momentum bersejarah penandatanganan perjanjian damai untuk menghentikan perang di Gaza.